Jika Anda berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti, maka itu akan masuk ke kepalanya. Jika Anda berbicara dengan bahasanya, maka itu akan masuk ke hatinya. Nelson Mandela. Halo semuanya, nama saya Azatul Asara, saya moderator dari kelompok 5, ingin membahas pembahasan tentang pengertian sistem operasi bersama teman-teman saya, yaitu Saya Liza Ulul Khaira, saya Andi Siti Zahra, saya Yasmin Tahira. Saya Syibran Malaysi. Saya Ozra Ferdian. Oke, pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian sistem operasi. Nah, kalian pasti bertanya kan, apa sih itu sistem operasi? Nah, ayo kita bahas. Sistem operasi atau disingkat juga dengan SO adalah perangkat lunak yaitu software yang mengatur serta mengelola data-data yaitu sumber data-data pada perangkat keras yaitu hardware, serta juga menyediakan layanan-layanan aplikasi yang berada pada komputer Anda dan juga alat-alat elektronik lainnya. Kata lain atau definisi dari sistem operasi adalah jembatan. Apa sih itu? Nah, jembatan artinya penghubung. Berarti sistem operasi adalah penghubung antara user, pengguna, dan juga hardware atau komputer itu sendiri, sehingga berfungsi secara optimal apabila digunakan, dan juga memungkinkan para pengguna juga bisa berinteraksi dengan hardware atau perangkat keras itu sendiri tanpa harus tahu detail pemakaiannya atau detail cara kerjanya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis penggunaan dari sistem operasi. Sistem operasi memecah pembagian jenis penggunaan menjadi 4, yaitu sistem operasi desktop, sistem operasi mobile, sistem operasi server, dan juga sistem operasi real time. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan sistem operasi desktop, yaitu Microsoft Windows, macOS, dan Linux. Sistem operasi desktop akan saya bahas terlebih dahulu. Desktop sebagai perangkat komputer. Nah, desktop adalah jenis komputer personal yang dirancang untuk digunakan pada satu tempat tetap, atau di meja, atau juga di workstation. Desktop juga sebagai antarmuka pengguna yaitu user interface. Kata lainnya, desktop adalah bagian dari graphical user interface atau disingkat juga GUI pada sistem operasi komputer yang menampilkan area kerja pengguna setelah sistem booting selesai dilaksanakan. Dan juga desktop juga mengakses atau mengatur file, folder, aplikasi, pengaturan-pengaturan sistem dengan cara intuitif. Nah, pembahasan saya selanjutnya yaitu sistem operasi mobile. Nah, mobile merujuk pada perangkat atau teknologi yang dirancang untuk digunakan secara portable dan dapat dipindahkan dengan mudah tanpa harus bergantung pada tempat-tempat yang tetap atau stasiun kerja. Nah, istilah ini sering digunakan pada konteks perangkat elektronik yang dapat digunakan secara bergerak dan juga di luar ruangan. Contoh penggunaan sistem operasi mobile ada pada SO Android yang dimana menggunakan smartphone keluaran seperti Samsung, Vivo, dan Oppo. Serta iOS juga digunakan pada alat elektronik keluaran perusahaan Apple, yaitu iPhone dan iPad, serta ada Harmony OS yang biasa digunakan oleh perusahaan Cina, Huawei, untuk alat elektronik mereka. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem operasi server. Server adalah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang menyediakan layanan atau sumber daya bagi perangkat lainnya, yaitu klien dalam jaringan komputer. Nah, kata lainnya, server merupakan pusat pengelolaan atau pendistribusian data, layanan, aplikasi kepada perangkat lain melalui jaringan komputer atau terhubung di jaringan komputer itu sendiri. Dan juga server berfungsi sebagai penyimpanan data, hosting website, pengelolaan email, dan juga menjalankan aplikasi-aplikasi sistem lainnya. Contoh-contoh penggunaan dari sistem server itu sendiri adalah Windows Server, Ubuntu, dan juga FreeBSD. Seperti yang di atas. Nah, pembahasan selanjutnya saya tentang sistem operasi real time atau disingkat juga dengan RTOS adalah jenis sistem operasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tugas yang memerlukan proses secara tepat waktu. Dalam RTOS juga, tugas atau proses harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan atau batas waktu yang sangat ketat yang dikenal juga sebagai deadline. Nah, berikut adalah penggunaan sistem atau contoh-contoh sistem penggunaan dari RTOS itu sendiri, yaitu VX, ada QNX, dan juga ada FreeRTOS. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Liza Ulul Khaira. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi utama sistem operasi. Manajemen proses mengelola proses yang berjalan termasuk pembuatan jadwal, komunikasi antar proses, dan pendengaran dialog. Manajemen memori mengatur penggunaan RAM termasuk lokasi memori, panggung virtual memori, dan proteksi memori. Manajemen penyimpanan mengelola data penyimpanan seperti disk, mencakup file sistem, lokasi, ruang, maskup, dan proteksi data. Selanjutnya, manajemen perangkat mengelola perangkat keras seperti printer, disk, atau keyboard termasuk interaksi, driver, komunikasi antara perangkat dan sistem operasi, serta mengalokasikan perangkat untuk proses.
Keamanan dan kontrol akses melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah dengan menggunakan autentikasi, otorasi, ekskripsi, dan sistem kontrol akses. Antarmuka pengguna menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti Graphical User Interface atau Comex Link Interface. Selanjutnya akan dibahas oleh Ade Siti Zahra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses booting sistem operasi. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama, cold booting. Cold booting adalah proses menghidupkan perangkat komputer atau sistem dari kondisi mati total atau power off. Nah, berarti si cold booting ini adalah proses menyalakan komputer dari posisi yang mati total. Contohnya ketika kita memencet tombol power untuk pertama kali, ketika komputer mulai menyala, akan dimulai dari awal. Ngecek semua komponen, RAM, atau hard disk, buat pastiin semuanya normal. Baru setelah itu sistem operasinya mulai jalan. Beda sama restart atau warm booting. Cold booting ini ulang semuanya dari nol, kayak bangunin komputer yang benar-benar lagi mati. Ya, misalnya lagi mati lampu, komputer mati total. Pas listrik balik lagi, kamu nyalain ulang komputer, itu termasuk cold booting. Prosesnya beda sama restart atau warm booting, karena cold booting ini dimulai dari keadaan yang benar-benar mati. Selanjutnya warm booting. Apa itu warm booting? Warm booting adalah proses memulai ulang perangkat tanpa mematikan daya. Berarti si warm booting ini proses merestart komputer tanpa matiin daya totalnya. Jadi sistem komputernya diulang dari awal tapi powernya tetap nyala. Biasanya kita lakukan ini kalau komputer lagi lemot, nge-lag, atau ada program. Oke, selanjutnya apa itu proses booting sistem operasi? Proses booting sistem operasi adalah proses awal yang dilakukan komputer untuk menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak agar siap digunakan. Booting terjadi setiap komputer dinyalakan atau di restart. Jadi pertama, ketika komputer dinyalakan, komputer akan ngecek semua perangkat keras seperti prosesor, RAM, dan lainnya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Begitu sistem operasi dimuat, barulah komputer bisa digunakan seperti biasa. Jadi booting itu ibaratnya proses pemanasan komputer yang memastikan semua perangkat siap sebelum kita pakai. Tujuannya untuk memuat sistem operasi ke dalam memori sehingga perangkat siap digunakan, untuk menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak agar komputer siap digunakan juga. Proses ini juga memastikan semua hardware berfungsi normal, memuat sistem operasi dan menyediakan antarmuka pengguna. Proses booting ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada BIOS atau UEFI. BIOS, Basic Input Output System. UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, adalah perangkat lunak atau firmware yang ada dalam motherboard yang bertanggung jawab untuk memulai perangkat keras komputer saat booting memuat sistem operasi. Apa itu booting BIOS? BIOS adalah firmware tradisional yang digunakan komputer generasi lama. Saat booting, BIOS menjalankan serangkaian tes untuk memastikan perangkat keras seperti RAM, prosesor, dan penyimpanan berfungsi. Setelah itu, BIOS mencari dan membuat bootloader dari media penyimpanan, misalnya dari hard disk atau SSD, untuk menjalankan sistem operasi. Lalu UEFI adalah pengganti BIOS yang lebih modern dan canggih. UEFI mendukung antarmuka grafis, booting lebih cepat, ukuran partisi disk juga lebih besar, serta keamanan tambahan seperti secure boot, sama seperti BIOS juga, cuman dia itu lebih modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yasmin Tahira. Baik, selanjutnya saya akan membahas proses sistem booting. Yang pertama di BIOS, Basic Input Output System. Pertama, sistem melakukan power on self test, itu kepanjangan dari POS untuk cek perangkat keras. Lalu, BIOS mencari bootloader di MBR atau Master Boot Report pada disk. Setelah itu, sistem operasi dimuat dari disk yang sudah ditentukan. Yang kedua ada UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. Sama seperti BIOS, UEFI juga memulai dengan POS untuk cek perangkat keras. Tapi bedanya, UEFI menggunakan partisi GPT buat nemuin bootloader. Proses ini lebih modern dan lebih cepat untuk memuat sistem operasi. Selanjutnya saya akan membahas booting pemuatan OS. Setelah komputer selesai ngecek hardware-nya di tahap BIOS atau UEFI, dia akan nyari yang namanya bootloader. Apa itu bootloader? Bayangin bootloader itu kayak jembatan antara hardware dan sistem operasi. Tugasnya adalah ngasih tahu komputer harus menjalankan sistem operasi seperti apa. Contohnya Windows, macOS, dan Linux. Apa yang terjadi setelah bootloader aktif? Yang pertama, memuat kernel sistem operasi. Kernel itu bisa dibilang seperti otaknya sistem operasi. Dia ngatur semua hubungan antara hardware kayak prosesor, RAM, dan keyboard, sama software aplikasi yang kita pakai. Tanpa kernel, komputer nggak bisa kerja. Yang kedua, menyiapkan lingkungan dasar. Bootloader juga nyiapin landasan supaya sistem operasi bisa jalan lancar. Misalnya, nyiapin driver untuk menghubungkan hardware kayak mouse atau printer. Oke, yang terakhir itu ada login atau desktop. Setelah semua siap, sistem bakal nampilin antarmuka login atau langsung masuk ke desktop.
biar pengguna bisa mulai bekerja. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hibra Malaysia. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang DOS atau Disk Operating System. Apa itu DOS? DOS adalah sistem operasi berbasis teks yang digunakan pada komputer personal, terutama di masa awal perkembangan komputer. Fungsi DOS ada dua. Yang pertama, mengelola perangkat keras komputer, dan yang kedua, mengatur akses ke media penyimpanan seperti hard disk atau floppy disk. Hard disk adalah penyimpanan utama di komputer dengan kapasitas besar. Kalau floppy disk itu penyimpanan kecil, portable, dipakai di komputer lama. Jadi, DOS berperan penting sebagai pengelola utama sistem komputer pada saat itu. Selanjutnya saya akan jelaskan jenis-jenis DOS. Jenis-jenis DOS itu ada 4. Yang pertama, MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Ini adalah sistem operasi berbasis teks yang dikembangkan oleh Microsoft. Kegunaannya menjalankan aplikasi berbasis teks dan mengelola file di komputer. Yang kedua, ada PC-DOS, Personal Computer Disk Operating System. Ini adalah versi DOS untuk komputer IBM. Kegunaannya sendiri adalah menjalankan aplikasi berbasis teks dan mengatur file di PC IBM. Yang ketiga, DR-DOS, Digital Research DOS. Ini adalah alternatif MS-DOS yang dikembangkan oleh Digital Research. Kegunaannya adalah pengelolaan memori yang lebih baik dan digunakan untuk sistem operasi DOS dengan performa lebih baik. Yang keempat ada FreeDOS. FreeDOS ini adalah DOS gratis dan open source. Kegunaannya sendiri adalah menjalankan aplikasi lama dan digunakan di komputer lama atau untuk recovery system. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Ozra Ferdian. Saya akan menjelaskan tentang sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix adalah sistem operasi multitasking dan multi-user yang dirancang untuk menyediakan lingkungan komputasi yang stabil dan efisien. Unix pertama kali dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Sistem operasi Unix memiliki banyak macam, yaitu di antaranya Unix System V. Unix System V salah satu versi awal Unix. Sistem V menjadi dasar banyak sistem Unix komersial dengan fitur seperti Sistem V, Unix, dan Virtual Memory Management. Kemudian ada BSD atau Berkeley. Ini adalah versi Unix yang dikembangkan di Universities of California. BSD membawa inovasi seperti TCP or IP stack yang menjadi standar dalam jaringan komputer. Kemudian ada AIX, yaitu sistem operasi Unix komersial dari IBM yang dirancang untuk server dan workstation. AIX memiliki fitur seperti Logical Volume Manager atau LVM untuk pengelolaan penyimpanan. IPUX terkenal dengan dukungan untuk arsitektur PRISC dan Itanium serta fitur keamanan tingkat tinggi. Kemudian ada Linux, sistem operasi berbasis kernel Unix yang bersifat open source. Linux populer karena fleksibel, komunitas yang besar, dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat keras. Kemudian ada Solaris, sebelumnya dikenal dengan Sun OS. Sistem operasi Unix dan Sun Microsystem sekarang dikembangkan oleh Oracle. Solaris dikenal dengan fitur ZFS, file system, dan dukungan skala besar untuk server. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.